Uni Eropa siap untuk mengirimkan jet tempur ke Ukraina guna membantu negara itu berperang melawan pasukan Rusia. Pesawat tempur yang akan dikirimkan adalah dari jenis yang sudah dioperasikan oleh Ukraina, yaitu MiG-29 Fulcrum dan Su-27 Flanker. Hal ini untuk memudahkan pilot Angkatan Udara Ukraina untuk menggunakan pesawat yang akan digunakan dan tidak perlu latihan di pesawat baru. Berhubung tidak ada negara Uni Eropa yang mengoperasikan Su-27, maka kemungkinannya adalah mengirimkan armada MiG-29 yang masih digunakan oleh beberapa negara Uni Eropa seperti Polandia, Slovakia, dan Bulgaria. Jet tempur MiG-29 milik Polandia dan Slovakia telah mendapatkan upgrade yang cukup signifikan, sementara milik Bulgaria baru mendapatkan perbaikan sederhana. Uni Eropa bisa juga membeli MiG-29 yang sudah tidak diaktifkan untuk digunakan suku cadangnya. Negara-negara Uni Eropa tersebut akan patungan menyediakan uang untuk membeli jet-jet tempur Fulcrum dari negara yang disebutkan tadi atau dari negara lain. Penyediaan pesawat tempur tambahan bagi Ukraina dinilai sangat penting karena sejumlah jet tempur Ukraina telah dihancurkan di darat oleh Rusia. Dengan bantuan pengiriman MiG-29, Angkatan Udara Ukraina bisa memulihkan lagi kekuatannya untuk menghadapi Rusia. Josep Borrell, politisi Spanyol yang saat ini menjabat sebagai perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan dan juga sebagai wakil presiden Komisi Eropa mengatakan bantuan senilai 501 juta dolar Amerika Serikat akan dikumpulkan dari negara-negara Uni Eropa. Uang tersebut seperti diberitakan oleh AFP akan digunakan untuk membeli pesawat-pesawat yang akan disumbangkan ke Ukraina. Mengikuti jejak mitranya di NATO, pemerintahan Jerman telah memutuskan mengirimkan bantuan persenjataan untuk membantu militer Ukraina. Jenis senjata yang dikirimkan adalah senjata panggul, yaitu roket anti-tank Panzerfaust 3. Berdasarkan sumber dari media internasional, jumlah yang dikirimkan mencapai 400 peluncur dengan 1000 roket. Masih dari jenis senjata yang sama, Belanda juga diwartakan mengirimkan 50 peluncur Panzerfaust 3 ke Ukraina. Nama Panzerfaust 3 terasa asing dalam jagat netizen pemerhati alutsista di tanah air. Itu wajar saja, mengingat Panzerfaust 3 tidak digunakan oleh Indonesia. Bahkan roket anti-tank ini tidak menyapa pasar di Asia Tenggara. Ketimbang senjata anti-tank perorangan yang dibahkan NATO ke Ukraina, maka Panzerfaust 3 jadi yang paling senior dari sisi usia. Lantaran Panzerfaust 3 adalah rancangan era Perang Dingin, di mana roket anti-tank ini dirancang oleh Jerman Barat pada periode 1978 hingga 1985 dan resmi digunakan pada tahun 1987. Meski usianya tidak muda lagi, Panzerfaust 3 lumayan kenyang berlaga di medan peperangan. Tercatat Panzerfaust 3 sudah digunakan di laga perang sipil Irak, Suriah, dan perang di Afghanistan. Dirancang oleh Dynamit Nobel AG, kini setidaknya Panzerfaust 3 dioperasikan oleh Austria, Belgia, Jerman, Belanda, Irak, Italia, Jepang, Korea Selatan, Peru, dan Ukraina. Khusus untuk Jepang, roket anti-tank ini diproduksi secara lisensi. Dari spesifikasi, Panzerfaust 3 mengusung kaliber laras peluncur 60 mm dan kaliber proyektil 100 mm. Peluncur yang dapat diisi ulang ini punya panjang 950 mm dan berat peluncur 2,3 kg. Ada 3 jenis hulu ledak yang ditawarkan Panzerfaust 3. Masing-masing adalah hollow charge warhead dengan berat 12,9 kg, tandem hollow charge warhead dengan berat 13,3 kg, dan bunker buster warhead yang juga beratnya 13,3 kg. Kemampuan penetrasi pada sasaran dengan roll homogeneous armor mencapai 110 mm. Untuk sasaran konkret 360 mm dan sasaran berupa kantong pasir setebal 1300 mm. Dari sisi kinerja, Panzerfaust 3 dengan sistem pembidik UP-7V telescopic sight dapat meluncurkan proyektil ke sasaran dengan kecepatan 115 hingga 220 meter per detik. Bagaimana dengan jarak tembak? Efektifnya adalah 400 meter, namun pada jarak tembak maksimum yaitu 920 meter.